Ahli audit keinvestigasian termasuk audit penghitungan keuangan negara atas nama Dedi Nurmawan Susilo SPRAK FRFP yang pemeriksaan dilakukan 14 Agustus 2025 di hadapan penyidik Nasional Mulyadi dan Nofri S. Santri. Menimbang bahwa semua ahli tersebut di atas dimintai keterangan sebelum pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan ahli-ahli yang dimintai keterangannya tersebut memiliki kapasitas atau kemampuan berdasarkan keahliannya masing-masing untuk memberikan pendapat berdasarkan pengetahuannya terkait dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya Riset dan Teknologi dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. 3. Surat berupa risalah hasil ekspos atas dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya Riset dan Teknologi dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022 tanggal 19 Juni 2025. Kajian teknis bantuan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tahun anggaran 2020 (DP 55). Review hasil kajian teknis analisis kebutuhan peralatan TIK untuk pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tahun anggaran 2020. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara periodik 2022 atas nama Nadiem Anwar Makarim. Dokumen Shareholders Agreement Mei 10 2021 mau PT Aplikasi Karya Anak Bangsa and its Shareholders Part B yaitu Dokumen Deed of Amendment Oktober 19 2021 mau PT Aplikasi Karya Anak Bangsa and the Person Set Forth in Schedule and Part B yaitu IP59. 5. Bahwa termohon telah memiliki bukti surat tersebut di atas dan ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya Riset dan Teknologi dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022. Petunjuk memang bahwa dalam jawabannya termohon menerangkan telah memiliki alat bukti petunjuk berdasarkan ketentuan pasal 184 Junto 188 KUHP, Junto pasal 26A Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menimbang bukti petunjuk yang dimiliki termohon adalah bukti elektronik, bukti T61, bukti T64, dan bukti T67 sebagaimana diajukan di persidangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya Riset dan Teknologi RI dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022. Menimbang bahwa sebagai bentuk penegasan, sekalipun hakim pra-peradilan menyatakan bukti-bukti yang dimiliki oleh termohon memiliki kaitan dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan, namun mengenai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut, hakim pra-peradilan tidak berwenang menilainya. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka secara formal termohon telah memiliki 4 alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 184 KUHP sebagai dasar untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka. Menimbang bahwa demikian pula sebaliknya, bukti-bukti yang dimiliki oleh pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya dan diajukan dalam persidangan ini antara lain terkait dengan hasil audit program bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK tahun 2020 dan 2021 sampai 2022 oleh BPKP dan Itjen Kemendikbudristek beserta hasil tindak lanjutnya P32, P33, P34, dan P35 termasuk konfirmasi hasil audit BPKP tahun anggaran 2020, 2021 sampai 2022 P188, P189, dan P190 sekalipun sama-sama memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan oleh termohon dalam dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya Riset dan Teknologi RI dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai tahun 2022, hakim pra-peradilan tidak memiliki kewenangan untuk menilai kualitas kekuatan pembuktiannya karena hal itu terkait materi perkara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum. 4. Sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap termohon. Menimbang bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh termohon sebelum melakukan penahanan terhadap seorang tersangka diatur dalam pasal 21 KUHP.
menimbang bahwa alasan utama pemohon mendalilkan bahwa penahanan atas diri pemohon tidak sah karena proses penyidikan dan penetapan tersangka atas diri pemohon tidak sah. Menimbang bahwa oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh pemohon telah sesuai dengan prosedur yang berdasarkan hukum dan penetapan tersangka atas diri pemohon telah didasari atas minimal 2 alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP, maka selanjutnya termohon dapat menggunakan kewenangannya melakukan penahanan terhadap termohon. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T79, Ketua Tim Penyidik yakni Erni Veronica Maramba telah mengirimkan nota dinas pada Direktur Penyidikan pada tanggal 4 September 2025 perihal usul penahanan terhadap pemohon dengan pertimbangan alasan objektif yakni perbuatan misalkan merupakan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, dan penyidik menyampaikan kekhawatiran pemohon melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Menimbang bahwa alasan subjektif yang diatur dalam pasal 21 KUHP bersifat alternatif, sekalipun seorang tersangka terbukti kooperatif dalam memenuhi setiap panggilan pemeriksaan dan dengan adanya pencegahan terhadap permohon untuk berpergian ke luar negeri, bukti P185 dan P186, namun kekhawatiran dari aspek lain, misalnya melakukan perbuatan menghilangkan barang bukti, dapat saja terjadi. Dan kekhawatiran semacam ini dalam konteks pemberantasan korupsi yang merupakan tindak pidana yang sangat serius, menurut hakim dapat diterima sehingga penahanan terhadap pemohon adalah sah menurut hukum. Menimbang bahwa permohonan pemohon selebihnya yakni mengenai perintah agar pemohon tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebelum permohonan peradilan diputus, dan agar hakim pra-peradilan memerintahkan pemohon untuk menangguhkan atau mengalihkan penahanan pemohon bukan menjadi kewenangan hakim pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan pra-peradilan pemohon tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nilai. Mengingat pasal 77, pasal 1 angka 2 ayat pasal 1 angka 2 dan angka 14, pasal 17, pasal 21, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 2 ayat 2 Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan pinjaman kembali putusan pra-peradilan dan peraturan undang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon, 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nilai. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 oleh Terdakwa Resa Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Maharana Simamora SKMH, panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan yang telah kami bacakan pada kuasa pemohon dan termohon. Dengan selesainya pembacaan putusan ini, sidang pra-peradilan kami nyatakan selesai, dan saya mengucapkan terima kasih kepada para pemohon, kuasa termohon dan kuasa termohon, hakim sekalian yang sudah mengikuti persidangan dari awal sampai akhir dengan tertib sehingga persidangan sidang saya nyatakan selesai dan Mbak. Kabel-kabel ini. Tinggal hitung aja itu berapa? Hah? Hitung jari aja. Ya tadi. Udah, Tim.
Mana? Bikin lu konten, bikin konten. Bikin konten. Mereka lihat sini deh. Belum ada yang narik itu. Andri, kamu di sini? Sini. Ada Azari ini. Nyepe dulu. Ada Azari. Bisa kelas senior sudah. Cek audio dicoba cek. Mbak, RTV. Nah. Udah semua. Bentar. Oke. Udah. Boleh. Handphone, tolong dong, bawain dong. Selamat siang teman-teman dan media semuanya. Tentunya kami sangat sedih dan kecewa dengan keputusan hari ini, namun kami sangat menghormati apa yang sudah diputuskan dalam pengadilan negeri. Tentunya saya, keluarga Mas Nadiem dan tim hukum hanya akan selalu melakukan dan mencari jalan melalui koridor hukum yang sudah diatur oleh undang-undang. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh doa dari teman-teman semuanya, dari keluarga kerabat kami, sehingga Mas Nadiem juga sampai di hari ini masih bisa berdiri bersama-sama biarpun terpisah jauh dari kami. Terima kasih sekali lagi, mohon doa. Udah. Selanjutnya apa, Mbak? Nomor masih ada kan?